Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Tuhan yang sama, Tuhan yang setia. Mari kita buka di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat keempat. Dikatakan di sana, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Kita tahu setiap manusia akan mengalami yang namanya banyak perubahan. Yang terlihat secara nyata adalah perubahan secara fisik kita. Kita tidak akan selama-lamanya kita menjadi anak-anak. Tidak selama-lamanya kita akan menjadi remaja. Kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami pertumbuhan dari anak-anak, remaja, ke dewasa, bahkan sampai tua. Tapi di sini ada satu janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Sampai kita tua sekalipun, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang setia yang akan selalu menopang dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan kita tetap sama. Walaupun di masa lalu Tuhan pernah lakukan kepada bangsa Israel, bagaimana ketika Tuhan itu tetap setia mengiring setiap langkah perjalanan bangsa Israel. Kita bisa lihat juga walaupun bangsa Israel seringkali melukai hati Allah dengan berbagai kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi Allah tidak pernah mengubah kesetiaannya. Bahkan sampai saat ini bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, itu salah satu bukti Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang konsisten. Nah, dan Allah itu, Allah yang kita sembah itu, Allah yang tidak berubah itu juga menjadi Allah yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, mari kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-13. Di sana dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sana bahkan dikatakan, walaupun kita tidak setia sekalipun, walaupun kita seringkali melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, seringkali kita berubah, yang membuat hati Tuhan kecewa, tapi dia tetap setia, dia tidak pernah berubah. Dia tetap setia kepada kita. Karena apa? Karena dia Allah yang tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kita bisa tahu ada 3 hal dari Allah yang tidak akan pernah berubah dari Allah. Yang pertama yang tidak akan pernah berubah dari Allah yaitu kuasanya. Kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu, kuasanya di masa lalu, di perjanjian lama, itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Yang kedua adalah pribadinya. Salah satu kepribadian Tuhan yang tidak akan pernah berubah adalah kesetiaannya. Seperti yang ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu salah satu hal yang tidak akan pernah berubah dari Allah kita. Yang ketiga adalah janjinya. Kita tahu bersama firman Tuhan ini berisi banyak janji-janji Allah. Seperti yang tadi kita sudah baca di ayat yang pertama menjadi ayat pokok kita pagi hari ini dalam Yesaya 46 ayat keempat. Itu pun salah satu janji Allah kepada kita. Janji Allah yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, dan masih banyak janji-janji Allah lain di dalam firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Bahkan sampai akhir kehidupan kita, janji Tuhan itu tetap tidak akan berubah. Nah, ayat yang terakhir yang menjadi rema buat saya pribadi ada di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8.
Ibrani 13 ayat yang ke-8, di sana dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi mari kita mau yakini dan percaya apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Mungkin banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin membuat kita seringkali kecewa, membuat seringkali kita terluka. Tapi kita percaya kita punya Allah, punya Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Baik kemarin, baik hari ini, baik besok, bahkan baik selama-lamanya. Bahkan meski di musim panas maupun di musim hujan sekalipun, kita punya Allah yang tidak akan pernah berubah. Sekian kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa saya sampaikan. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi pegangan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.